Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pemirsa El Sinta TV, pada program Risalah Iman yang Allah muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, Islam dan kesempatan. Pada hari ini saya Habli Robi Walia telah ditemani oleh seorang ustadz bernama Ustadz Muhammad Zal Mutakin. Kita sabar dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ustadz, di tengah pandemi seperti apa Ustadz? Alhamdulillah lancar, berjalan seperti biasa insya Allah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa sekalian muliakan, beliau merupakan Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Juga merupakan seorang pimpinan pesantren Bina Insan Kamil Bogor. Ustadz ya. Di daerah mana Ustadz Bogor? Ciampea Bogor. Ciampea. Ya. Dekat dengan IPB Ustadz ya? Ya sekitar 2 kilo setelah IPB. 2 kilo setelah IPB. Dramaga ya. Baik, para pemirsa Allah muliakan, kita ketahui bahwasanya Islam merupakan agama yang sungguh sangat sempurna, paripurna dan integral. Islam tidak hanya bicara masalah hubungan manusia dengan Tuhannya atau hubungan vertikal, tapi Islam juga mempunyai konsentrasi yang besar dan juga gagasan bagaimana manusia bisa hidup secara damai dan secara sejahtera dengan sesamanya. Atau dengan kita bahasa lain adalah hubungan sosial antara sama manusia. Insya Allah kita akan dengarkan paparan dari Ustadz. Silakan Ustadz. Makasih Ustadz Wali. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Kita tahu bahwa hidup kita ini adalah hubungan yang sangat luas. Manusia Allah ciptakan dengan segala komplikasinya. Dan kalau kita mau jujur mengukur diri sendiri bahwa manusia itu sejatinya adalah lebih banyak urusan sosial. Kalau kita hitung misalnya 24 jam penuh kita dalam satu hari, satu malam, itu mungkin kalau kita hitung hanya 4-5 jam saja orang melaksanakan yang seperti ibadah mahdhah. Misalnya kita hitung, kalau ada orang yang sangat soleh misalnya ya, sangat soleh, sholat fardu nggak pernah tinggal, rawatib dia kemuliaan nggak tinggal, duha, tahajud, one day one juz, itu paling totalnya sekitar 3-4 jam satu malam, satu hari. Sisanya yang sisanya buat apa? Pasti hubungan sosial. Itu hubungan antar manusia, apakah dia berdagang, bekerja, mengajar, whatever lah namanya. Nah, tapi sayang sekarang ini kita kalau bicara agama seolah-olah yang itu bukan urusan agama gitu loh. Itu bukan urusan Islam, itu urusan tertentu. Seakan-akan Islam itu melulu soal bicara masalah hubungan dengan Allah, hubungan dengan Tuhan, ibadah, ngaji, tidak. Nah, makanya hari ini kita ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya salah satu esensi Islam adalah bagaimana kita hidup bermuamalah. Bagaimana kita bermuamalah, kita bekerja itu, kita melakukan itu sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Bagaimana? Itu agar kalau kita bekerja, kita bertetangga, kita berniaga, kita berpolitik, berekonomi sesuai dengan aturan Islam. Begitu. Baik Ustadz, berarti ketika ada seorang politikus, ada seorang bos di perusahaan, apakah kita bisa katakan bahwasanya dia barangkali juga telah melaksanakan Islam? Atau selama ini ada persepsi bahwa Islam hanya cukup kita ke masjid, selesai, setelah itu di pasar nggak ada Islam dan lain-lain. Itulah mispersepsi yang harus kita buang. Bahwa Islam itu kan agama yang sempurna, agama yang paripurna, ya lengkap. Ada 3 ciri Islam. 1, dia komprehensif, artinya lengkap, semuanya ada. Yang lengkap itu kemudian dia integral, menyatu, terpadu, utuh dalam satu sistem. Yang kemudian dia bertiga adalah universal, berlaku kapanpun dan dimanapun juga. Nah, 3 paham inilah yang harus kita tanamkan kepada masyarakat, bahwa kalau kita berislam berarti kita menyesuaikan seluruh langkah hidup kita dengan Islam, termasuk kita bekerja, kita berdagang, kita berpolitik, kita mengajar, apa saja kita kerjakan itu diatur oleh Islam. Kenapa? Karena dia agama yang sempurna. Bayangkan, mustahil agama yang sempurna ini Allah turunkan tidak mengatur urusan manusia. Dengan manusia itu urusan paling banyak adalah urusan muamalah. Urusan ibadah itu sangat sedikit sekali. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita sholat tidak pernah tinggal, ngaji one day one juz, ya kan, tahajud, duha, paling-paling 3-4 jam satu hari satu malam. Ya buat apa yang sisanya? Pasti buat hubungan sosial, ngurus istri, ngurus anak, ngurus tetangga, berdagang dan lain sebagainya. Nah, itulah yang mesti kita tanamkan, bahwa kalau kita berislam, kita mesti concern kepada masalah-masalah sosial itu. Baik, berarti Ustadz katakan Islam adalah agama sosial.
Kalau kita coba perinci Ustadz, bahwa ditemukan di masyarakat kadang suka kebingungan ketika saya ke pasar sehingga menemukan bagaimana Islam memberikan gambaran tentang konsep pasar seperti apa berdagang. Barangkali Ustadz bisa berikan satu contoh sehingga masyarakat atau pemirsa di rumah bisa mengerti bahwa Islam itu tidak hanya bicara masalah jumlah rakaat sholat, di mana sholatnya, ngadep kiblat dan lain-lain, tapi juga ketika berdagang, ketika berikan sekolah barangkali, ketika buat undang-undang misalnya, itu juga ada panduan-panduannya. Itu mengapa Nabi SAW mengatakan bahwa dalam salah satu hadisnya, ya, pedagang yang jujur bersamaku di surga. Kenapa? Kalau ulama soleh pantas tempatnya masjid sama madrasah, ya kan? Kalau guru soleh pantas tempatnya mengajar. Tapi kalau pedagang itu soleh luar biasa. Kenapa? Karena pasar salah satu tempat yang paling banyak kebohongan, paling banyak penipuan. Nah, Islam mengajarkan bahwa kalau kita jadi pedagang yang jujur, ya, kalau punya timbangannya jangan dikurangi, barang-barang jangan ditukar dan lain sebagainya. Justru disitulah ukurannya, bahwa kalau ada pedagang jujur, dia bersama Nabi di surga. Berarti luar biasa orang ini. Itulah ajaran Islam. Dan jangan lupa Nabi juga para pedagang, para sahabat juga para pedagang. Utsman bin Affan, Abraham bin Auf itu para pedagang yang hebat. Jujur, kerja keras, tapi dia kaya raya dan pemurah, itu dia. Pemirsa Azhar TV jangan kemana-mana, setelah break sesaat kita akan bertemu kembali dalam kegiatan Risalah Iman. Terima kasih pemirsa Azhar TV masih bersama kami dalam program Risalah Iman yang semakin menarik ini, perjalanan kita dengan Ustadz Zainal Mutakin terkait Islam dan hubungan sosial. Nah Ustadz, pada hari-hari ini lagi muncul banyak tentang masalah lingkungan, terutama masalah polusi dan lain-lain. Kalau kita ingin berkaca kepada Nabi SAW sebagai rahmat bagi sebagian alam, maka apakah Islam juga mengatur bagaimana kemudian kita harus menyadari untuk kelestarian bumi ini? Ya, itulah esensi tauhid. Kalau kita bicara tauhid adalah sebuah cara pandang yang menyatukan satu kesatuan antara Tuhan, Allah, alam dan manusia. Kita ini sebagai sentral ya di dunia ini sebagai khalifah fil ard. Maka kita punya dua hubungan dengan Allah ke atas, hubungan dengan alam manusia ke samping kanan kiri, hubungan dengan alam semestawi, dengan rumput, dengan pohon, dengan laut, dengan awan, segala macam. Itu namanya ekosistem. Nah, situlah justru hidup kita ini nilainya tergantung pada seberapa jauh kita bisa memelihara harmonisasi ketiga unsur ini, hubungan dengan Allah, hubungan dengan alam, hubungan dengan sesama manusia. Nah, misalnya tadi ya tentang lingkungan, kita tidak boleh misalnya umat Islam itu mengotori sungai. Sungai itu adalah tempat kehidupan ikan dan lain sebagainya. Kalau ada sungai yang bersih, pasti ada ikan, ada kehidupan yang lain-lain. Di sana ada oksigen dan lain sebagainya. Nah, kalau dia dikotori maka jadi polusi. Makanya konsep go green yang sekarang ini berkembang di dunia ini adalah bagian dari konsep Islam sesungguhnya. Kalau Islam itu diterapkan sebagai satu sistem, pasti otomatis akan seperti itu. Misalnya contoh yang sederhana. Kalau saya seorang Muslim, saya punya pohon di halaman rumah saya. Saya nggak boleh motong pohon itu sembarangan tanpa sebab. Karena di pohon itu ada daun, ada oksigen, yang itu ada hak capung, hak burung, hak kupu-kupu dan lain sebagainya. Saya nggak boleh sembarangan, itu di pohon saya sendiri. Kenapa? Di pohon itu ada hak-hak makhluk yang lain. Nah itulah disebut dengan namanya Islam menjaga lingkungan hidup. Supaya, kenapa? Karena kita hidup tidak sendiri kan, kita bersama dengan makhluk Allah yang lain. Lah kalau oksigennya tipis, kalau ozon sampai tercair seperti itu, maka kan semuanya akan menimpa pada diri sendiri. Kenapa sekarang terjadi pemanasan global? Karena manusia telah merusak lingkungan dengan semena-mena gitu. Baik, mungkin semangatnya kita bisa cuplik dari kisah Al-Quran tentang Nabi Sulaiman dengan semut, Ustadz ya. Ya, salah satunya. Nabi Sulaiman ingin berjalan, kemudian mendengar semut berbicara. Jadi secara tidak langsung Quran telah mendikasikan adanya penjaga lingkungan sebaik mungkin. Semut saja dijaga, apalagi hal-hal yang lebih besar itu. Iya, betul. Jadi dalam Islam itu ya tidak boleh tindakan zalim. Apa itu zalim? Berbuat bukan pada tempatnya. Ya. Jadi semua makhluk Allah mesti diberi ruang yang cukup, kecuali kalau makhluk itu kemudian mengganggu atau berbahaya, gitu ya. Nah, semua tumbuhan juga adalah kebutuhan kita. Semakin banyak tumbuhan, semakin banyak oksigen. Sebanyak oksigen juga semakin sehat. Sebanyak tumbuhan, sebanyak air yang terserap oleh tanah. Tanah semakin banyak airnya, air mudah dan juga bisa mencegah longsor. Kenapa sekarang di mana-mana terjadi longsor dan banjir?
Karena awalnya adalah hutan dirusak. Hutan tanaman keras yang semula adalah menahan air dibabat. Akhirnya air ketika turun hujan yang semula menjadi rahmat berubah jadi musibah. Kenapa? Karena merusak lingkungan hidup. Nah, Islam mengajarkan, saya katakan sekali lagi bahwa jangan kita mentang-mentang pohon-pohon kita, halaman-halaman kita lalu berubah semuanya, nggak boleh. Misalnya sekarang orang bikin punya tanah luas, semua di floor pakai semen, pakai beton, nggak boleh. Karena di tanah itu ada tempat resapan air. Nah, sehingga dimanapun orang bikin bangunan semestinya bisa menampung turunnya hujan dari langit. Gitu. Subhanallah, pemirsa Isna TV, kita dengarkan bagaimana kemudian Islam itu sangat indah sekali. Islam rahmat bagi segenap alam. Bagaimana kemudian Islam bisa mengatur tentang keindahan ekosistem, dan juga tadi saya sampaikan bagaimana Islam juga berfokus pada go green. Nah, kalau saya bertanya Ustadz, tapi pada faktanya hanya minim sekali kemudian orang-orang Muslim yang kemudian berbicara tentang hal tersebut. Ya. Kira-kira apa masalah besarnya Ustaz? Itu karena kita ketika memahami Islam ya, itu kita masih punya paradigma lama. Apa paradigma lama? Yaitu agama-agama sebelum Islam yang dibangun oleh sinkretisme, agama berhala, di mana di sana itu agama adalah urusan yang sangat privat. Dia dengan Tuhan, dia dengan dewa. Dalam Islam tidak. Agama itu mengutus urusan manusia. Manusia itu hubungan yang hidupnya hubungan dengan banyak faktor. Dengan Tuhan, dengan alam, dengan sama manusia, dengan segala macam. Nah, justru disitulah yang disebut dengan Islam yang kamil, yang sempurna itu di situ. Ya, bahwa kehidupan kita di dunia ini sangat tergantung pada harmonisasi dengan alam semestawi. Kalau alam kita rusak, hubungan sosial kita rusak, kita semua juga akan rusak. Sekarang sudah contoh. Karena orang bikin pabrik besar-besaran, listrik gede-gedean, ya kan? Kemudian kendaraan bermotor sangat luar biasa. Polusi. Kalau udah polusi, ya kena kan bukan cuma yang bikin pabrik, semua kita akan kena. Nah, itu makanya kita perlu menjaga. Seperti Allah telah mengatakan bahwa dalam surat Al-Hajj kalau tidak salah, nanti di situ Allah mengatakan zaral fasadu fil bari wal bahri, maka sahabat aidinas. Zaharul fasad, telah numpak kerusakan fil bari wal bahri, di langit, di bumi dan di laut. Kenapa? Karena ulah tingkah manusia. Manusia merubah tata kelola alam semestawi, laut, hutan, gunung, situ, sungai, karena keserakahannya akhirnya maka yang semula itu rahmat berubah jadi sumber musibah begitu. Baik. Jadi musibah hujan konsepnya adalah rahmat. Tapi karena umat Islam atau manusia tidak bisa menerapkan konsepsi Islam dalam mengelola rahmat ini, menjadi musibah Ustadz ya? Ya, seperti betul. Itu kondisinya. Baik, kemudian juga kita bicara Ustadz tentang masalah kelestarian hidup, kelestarian lingkungan, dan lain-lain. Kalau bisa kita cuplik Ustadz dari zaman Nabi SAW, barangkali dari contohnya atau dari zaman sahabat, bagaimana kemudian konsentrasi itu bisa kita cuplik dari sejarah Islam sebelumnya Ustadz? Iya, jadi kalau kita melihat pada sejarah Islam misalnya ya, bagaimana Rasulullah SAW, ini lihat ya, dalam perang Rasul berpesan, kalau perang jangan hancurkan gereja-gereja dan sinagog Yahudi, karena orang sedang ibadah kepada Allah. Yang kedua, jangan potong tanaman-tanaman. Ya, kenapa? Itu sumber ekologi, sumber oksigen, sumber makanan. Yang ketiga, jangan racuni sumur-sumur, sumber kehidupan. Keempat, jangan bunuh hewan-hewan. Ya, kenapa? Yang diperangi adalah keyakinannya, cara hidupnya, bukan orangnya, bukan lingkungannya, gitu loh. Makanya dalam Islam itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak boleh karena atasan perang lalu tadi di perbedaan lalu dihancurkan. Nabi melarang keras tuh, ya. Sumur, tanaman, hewan adalah sumber kehidupan. Ada sumur berarti ada air berarti ada kehidupan. Ada tanaman berarti ada sumber protein, sumber nabati, ya. Kemudian ada kalsium, ada macam-macam di situ. Ada hewan berarti ada sumber protein hewani dan seterusnya. Nah, Nabi menyuruh kita dalam perang sekalipun tidak mengganggu, tidak membunuh hewan, tidak merusak tanaman, juga tidak meracuni sumur-sumur. Gitu. Nah, pemirsa, makin menarik pada kali ini pembicaraan kita dengan Ustadz Zainal Muttaqin. Setelah jeda kita akan gali kembali sisi-sisi yang belum kita gali tadi. Jangan kemana-mana, tetap di Isna TV dan program Salah Iman. Pemirsa, masih bersama kami ditemani oleh Ustadz Zainal Muttaqin. Tadi kita bicara masalah Islam dan hubungan sosial.
Kalau kita melihat dalam konsepsi Islam, maka Islam mengatur yang namanya sistem adil. Adil adalah sesuai dengan porsinya. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ustadz, kalau kita bisa coba bandingkan presentasi Ustadz, antara berapa persen kita dengan Allah, terus berapa persen dengan manusia sama manusia Ustadz? Sebenarnya gini, kita tidak bisa bicara persentase. Kita bicara tentang kesatuan. Tidak sah iman seorang kepada Allah kalau dia tidak peduli urusan sosial. Gitu. Ya, jadi misalnya, makanya itu masalahnya. Selama ini orang lebih bicara tauhid seolah-olah berhenti pada percaya kepada Allah. Bukan. Tauhid itu cara pandang di mana hubungan kita dengan Allah, dengan manusia, dengan alam semesta tadi itu harus harmonis. Maksudnya, kalau ada orang Islam misalnya rajin sholat, rajin ngaji, rajin sholawat, rajin tadarus, tapi misalnya dia nyuci mobil pakai selang berjam-jam, dia zalim. Kenapa? Air bukan punya dia, air itu punya Allah. Dia punya hak pakai. Pakailah seperlunya, gitu ya. Orang kaya punya kolam renang gede, nggak pernah dipakai. Tiap minggu dikuras sekian ribu galon, zalim dia, gitu. Macam-macam. Nah, sekarang ini itu yang lepas dari kita. Seolah-olah orang tuh begitu aman-aman saja. Duit saya, ya kan? Kolam renang saya bayar, bukan begitu. Karena yang di Indonesia adalah satu kesatuan. Jadi kalau kita bikin persentase, tadi saya katakan, kembali pada hidup kita. Kalau kita mau jujur, dari 24 jam hidup kita ini kan, yang paling banyak hubungan hubungan horizontal kan, dan juga dengan alam semesta. Dengan Allah sangat sedikit sekali. Tapi jika kita sungguh-sungguh melakukan semua itu karena Allah, nah di situ kata-katanya. Mau dia sekolah, mau dia bekerja, mau dia ngurus pohon, dia mau petani, mau dia pedagang. Kalau semua karena Allah, terkait dengan tauhid namanya ibadah. Itulah mana dari inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Itu dia. Nah itu yang selama ini orang tidak pahami. Seolah-olah kalau dia itu berislam yang baik, cukup dengan sholat ngaji. Tidak. Justru iman Islam dia diukur dan seberapa jauh dia memberi manfaat kepada banyak orang, termasuk kepada alam semesta, kepada semut, kepada burung, kepada semua. Gitu. Ya. Baik, berarti seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang taat ketika waktu sholat, yang sangat konsen dengan hubungan sosial, yang sangat konsen dengan lingkungannya Ustaz ya. Dan ya betul. Jika kalau dia orang yang rajin sholat, harusnya dia orang yang paling peduli sama tetangganya. Dia orang yang paling baik sama orang miskin. Dia orang yang paling care dengan tegaknya keadilan. Dia orang yang paling menjaga pada lingkungan. Itu paralel. Jangan orang rajin sholat, rajin ngaji, tapi misalnya nggak baik dengan tetangga kasar, hubungannya buruk. Atau dia mungkin tidak baik kepada alam. Nggak boleh. Kita harus baik-baik semua. Nah itu loh. Jadi kebaikan seorang dalam beragama bukan cuma sekadar hubungan dengan Allah, juga dengan hubungan dengan yang lain-lain. Nah justru sekarang kita mesti fokus. Semestinya orang muslim sekarang ini, kalau menurut saya ya, harusnya kita care. Kalau Anda jadi pedagang yang terbaik. Kalau Anda jadi petani yang terbaik. Jadi apa saja terbaik dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya dengan itu maka itu tauhid. Jadi tauhid adalah semua pekerjaan, semua langkah, semua perbuatan yang dimotivasi oleh ibadah kepada Allah. Itulah tauhid. Luar biasa, berarti Islam itu sangat indah sekali. Tidak heran ketika Nabi SAW membawa Islam ini membawa suatu peradaban besar, perubahan besar dalam masyarakatnya. Tidak hanya kemudian kita beriman kepada Allah, ibadah, tapi juga bisa membawa kemaslahatan bagi segala alam. Betul. Di saat itu mungkin konsep daripada rahmatan lil alamin. Nah, jadi rahmatan lil alamin itu adalah konsep yang ingin menyebutkan bahwa Islam ini bukan yang membuat manusia loh. Kalau Islam ditegakkan, semut, buaya, harimau, pohon, awan, itu semuanya baik. Kenapa? Karena diatur oleh Islam. Karena itu agama yang lengkap, syariah lengkap adalah karena dalam Islam semuanya tersedia. Baik yang bersifatnya hukum-hukum fikih, hukum dengan lingkungan, semua ada di dalam Islam. Kira-kira begitu. Kalau kita coba ambil hikmah Ustadz dalam konsepsi Al-Quran ketika mengutus seorang Rasul, barangkali ini hikmah kenapa Rasul itu dari bangsa manusia, bukan dari bangsa malaikat atau bangsa jin. Karena Islam itu harus mengerti dimensi-dimensi bagaimana Islam itu bisa ditegakkan. Jadi bukan suatu konsep saja Islam itu, tapi sangat aplikatif dan integral dan paripurna. Jadi gini, dalam Islam itu disebutkan ada syir'ah, ada tata hukum, ada minhaj, ada cara bagaimana mengimplementasi hukum itu. Misalnya contoh ya, kita disuruh mengabdi kepada Allah.
Gimana cara mengabdi? Sholat. Iya kan? Nah, oke, waqimis sholata li dzikri. Lengkap untuk mengingat kata Allah dalam surat Toha. Jadi Islam itu lengkap, ada prinsip, doktrin, ada ajaran, ada cara bagaimana mewujudkan itu. Misalnya contoh, kita mesti menegakkan keadilan. Bagaimana cara menegakkan keadilan? Bantu orang miskin, bela orang yang tertindas, lawan kezaliman. Itu bagian daripada program bagaimana menegakkan keadilan. Islam menghormati hak-hak manusia, hak asasi kemerdekaan. Maka disuruh anti pada penjajahan. Kita disuruh menentang kalau ada kezaliman orang terhadap orang yang lain, gitu. Pemirsa, semakin menarik. Tadi Ustaz kita sangat menarik sekali bincang-bincang kita. Kalau bisa disambungkan Ustaz. Dan apa saran buat pemirsa di rumah Ustaz? Ya, jadi pertama adalah bahwa Islam itu agama yang sempurna. Karena disempurna maka sudah pasti dia mengurus, mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, jadi tidak boleh kita melepaskan Islam itu dari kehidupan sosial kita. Baik hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam semesta. Yang kedua adalah karena kita ini adalah makhluk sosial, maka Islam yang baik, Muslim yang seimbang, harmoni antar hubungannya dengan Allah, dengan manusia dan dengan alam semesta. Tidak boleh ada ketimpangan, ketidakseimbangan. Nah, kalau ini kita kerjakan, insya Allah dunia ini akan harmonis, akan terwujud yang namanya rahmatan lil alamin itu. Nah, kenapa selama ini belum terwujud? Karena kita seringkali mengedepankan syahwat, nafsu ketimbang akal sehat, ketimbang wahyu. Nah, mulai sekarang kita mesti mulai menggeser atau mengarahkan agar seluruh hidup kita itu bekerja, berdagang, mengajar apa saja itu dipandu oleh tauhid, yaitu ibadah kepada Allah SWT. Baik pemirsa Salah Iman, demikian pada sesi kali ini. Semoga yang kita bicarakan tadi, yang menarik tadi bermanfaat bagi kita semua, punya manfaat dan juga punya efek kepada kehidupan kita di kemudian hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.